Halo rekan-rekan, sampai ketemu pada video dengan judul obat antioksidan yang paling ideal, episode yang kelima. Seperti diketahui, kita juga sering melihat bahwa banyak obat suplemen ini dijual di pasaran mengandung antioksidan dan sering sekali dikombinasi dengan banyak macam vitamin dan mineral, terus mengklaim mempunyai efek antioksidan yang kuat. Sulit mencari obat suplemen yang hanya mengandung molekul-molekul antioksidan yang ideal. Sulit. Makanya itu obat-obat yang ada itu tidak disukai oleh orang, khususnya para remaja, kemudian para wanita dan ibu-ibu, karena mereka takut minum vitamin dan mineral ini. Nafsu makannya menjadi besar dan badan bisa mekar banyak. Ini kan merusak penampilan, biasanya dihindarin. Memang banyak sih molekul antioksidan ini, tapi persoalannya memilihnya molekul antioksidan yang mana sih yang efektif, efisien, mudah diperoleh secara alami, terus tersedia juga di toko-toko online, offline. Terus dengan banyaknya antioksidan ini menyusun menu makanan bagi ibu-ibu juga setengah mati. Menu makanan harus lengkap 11 macam antioksidan, kan tidak efektif dan tidak efisien. Maka harus ada satu cara bagaimana memilih molekul antioksidan yang ideal. Itu harus ada caranya. Maka caranya itu ada di dalam video ini, maka simak terus video ini sampai selesai. Di video ini juga disimpulkan bahwa molekul antioksidan itu yang banyak ditetapkan ada 11 molekul. Persoalannya memang molekul yang mana yang harus dipilih, yang cocok untuk kita, untuk saya, untuk Anda. Molekul mana yang bila dicari dari sumber makanan dalam membuat menu makanan itu klop, tidak susah dan selalu dapat setiap hari. Itu yang paling penting. Harus ada cara lain. Maka dari itu tetap lanjut cermatin video ini, karena video ini menentukan terdapat 5 molekul antioksidan yang paling ideal. Ideal dalam pengertian efektif, efisien, dan aman, serta mudah didapat. Mudah dalam menyusun menu makanan. Nah, kelima molekul antioksidan itu adalah ini: vitamin C, E, zinc, selenium, dan beta karoten atau vitamin A. Anda harus komplit mendengarkan video ini. Persoalannya bukan hanya kelima molekul ini, tapi Anda harus mengerti mengapa dipilih 5 molekul ini yang dikatakan efektif. Anda harus mengerti. Jangan sampai tidak mengerti. Oleh sebab itu, lanjutkan mengamatin video ini. Kita lanjut mengenal antioksidan vitamin A dan beta karoten. Beta karoten adalah senyawa karotenoid kelompok nutrisi yang memiliki antioksidan alami.
Sebagai molekul antioksidan, senyawa karotenoid dapat menurunkan resiko berbagai penyakit termasuk penyakit jantung, degeneratif, dan kanker. Studi dalam jurnal Molecular Cancer Research menemukan beta-karotin sebagai molekul antioksidan dalam tomat dapat mencegah tumbuhnya tumor dalam kanker prostat. Vitamin A adalah vitamin esensial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan, pengenalan sel, penglihatan, fungsi kekebalan, dan reproduksi. Vitamin A adalah antioksidan kuat dan bertindak sebagai hormon dalam tubuh dan mempengaruhi ekspresi gen. Jadi betapa pentingnya vitamin A dan beta-karotin ini. Kemudian kita mendalami molekul antioksidan yang lain yang disebut selenium. Selenium adalah mineral penting untuk banyak proses tubuh termasuk fungsi kognitif, sistem kekebalan tubuh yang sehat, dan kesuburan pada pria dan wanita. Selenium berkontribusi pada metabolisme hormon tiroid, sintesis DNA. Selenium berasal dari kacang-kacangan, sereal daging, jamur ikan, ginjal tuna, kepiting. Kandungan selenium dalam tubuh manusia sekitar 13-20 mg. Masih berlanjut tentang selenium. Selenium juga berguna untuk menjaga kesehatan kardiovaskuler agar tekanan darah dan kolesterol tetap normal. Selain itu, mineral ini juga berfungsi melawan radikal bebas dan memerangi sel-sel kanker karena selenium dapat berfungsi sebagai antioksidan. Selenium juga dipercaya dapat melawan penurunan kondisi mental, bahkan dapat menurunkan risiko penyakit Alzheimer. Ini penyakit Alzheimer ini yang paling ditakutin oleh bapak-bapak usia tua. Bagi para penderita asma, selenium juga berpotensi meredakan gejala asma. Karena menurut sebuah studi, orang yang menderita asma cenderung memiliki kadar selenium yang rendah dalam tubuh mereka. Jangan sampai mengabaikan asupan mineral ini untuk tubuh kamu ya. Jika tubuh kekurangan selenium, akan muncul beberapa masalah kesehatan. Misalnya kelelahan, lemah otot, gangguan kelenjar tiroid, masalah hati, gangguan reproduksi, dan lain-lain. Sebaiknya asupan selenium yang kita konsumsi tidak lebih dari 400 mikrogram karena bisa menyebabkan keracunan. Gejala keracunan akibat kelebihan selenium diantaranya adalah rambut rontok, sakit perut, dan kuku muncul bercak putih dan bisa menyebabkan kerusakan jaringan. Jadi perlu diperhatikan bahwa antioksidan selenium ini sangat dibutuhkan tubuh untuk menjaga kesehatan. Dan fungsi selenium ini untuk hal-hal yang vital dalam tubuh. Masih mengenai selenium. Beberapa fungsi selenium itu adalah membantu tubuh dalam memproduksi protein khusus yang berperan dalam mencegah kerusakan sel, membantu fungsi kognitif, menjaga kesehatan sistem imun, memelihara kesuburan pada wanita dan pria, berkontribusi dalam sintesis DNA.
Selenium adalah obat dengan fungsi untuk pencegahan defisiensi selenium. Selain itu, selenium telah digunakan sebagai pengobatan alternatif untuk menangani penyakit Hashimoto thyroiditis, yaitu suatu kelainan autoimun pada jaringan tiroid, dan untuk menangani kolesterol tinggi. Bukan hanya kekurangan asupan selenium yang akan menimbulkan masalah bagi tubuh, namun asupan selenium yang berlebih pun akan menyebabkan efek samping pada tubuh seperti bintik-bintik pada kuku, iritasi, kelelahan, dan lain-lain. Kacang-kacangan merupakan sumber selenium, dan makanan udang yang mengandung selenium sebanyak 49,5 mikrogram untuk setiap 100 gram udang. Lihat tabel antioksidan dalam makanan dalam video episode berikutnya. Masuk ke molekul antioksidan yang lain yang disebut flavonoid. Meningkatkan efektivitas vitamin C, ini flavonoid. Dan flavonoid ini sebagai antioksidan yang sangat baik untuk tubuh, dapat membantu mengobati alergi, infeksi virus, artritis, dan kondisi peradangan tertentu, dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Diduga mampu meningkatkan suasana hati Anda yang diakibatkan oleh gangguan mood, mudah marah, dan beberapa hal yang menandai adanya depresi. Berdasarkan data yang ada, mengkonsumsi flavonoid diduga dapat menurunkan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular. Namun hal ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Studi mengenai manfaat flavonoid tersebut sejauh ini masih banyak yang terbatas pada studi terhadap hewan. Data dari penelitian menunjukkan bahwa suplemen ini kemungkinan dapat mengurangi resiko terkena kanker, penyakit jantung, asma, dan juga stroke. Tetapi data ini masih perlu didukung dengan penelitian lebih lanjut. Isoflavon merupakan salah satu jenis flavonoid. Isoflavon dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Isoflavon merupakan salah satu jenis flavonoid. Isoflavon dapat membantu menjaga keseimbangan hormon dalam tubuh. Masih mengenai flavonoid. Tahukah Anda apa itu flavonoid? Flavonoid adalah kelompok senyawa bioaktif yang banyak ditemukan pada bahan makanan yang berasal dari tumbuhan. Flavonoid serupa dengan antioksidan yang memiliki beragam manfaat untuk tubuh Anda, seperti dapat memperbaiki sel yang rusak akibat radikal bebas. Suplemen flavonoid juga diduga bisa mengurangi resiko kanker, hipertensi, dan diabetes. Selain memberikan manfaat, supaya senyawa flavonoid juga memiliki resiko. Seperti kandungan senyawa flavonoid rupanya dapat berinteraksi dengan beberapa jenis obat yang diresepkan oleh dokter. Hal ini bisa berbahaya bagi kesehatan Anda. Misalnya kandungan flavonoid narengenin yang dapat ditemukan di jeruk bali terbukti dapat mengganggu kinerja obat. Kemudian
Nah, masih ada pembahasan untuk masing-masing molekul antioksidan. Maka simak video pada episode ke-6. Silakan subscribe agar Anda mendapatkan notifikasi lebih awal. Ingat, subscribe, klik subscriber gratis. Terima kasih.